Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansyah.com. Oke, teman-teman, kali ini jika Anda sedang mencari persyaratan untuk pembuatan atau pengajuan sertifikat tanah ya, pertama kali, pengajuannya untuk pertama kali. Ini kita berbagi pengalaman. Nah, ini prosesnya ya. Jadi ini belum selesai. Ada beberapa berkas yang memang belum tercantum di sini, belum dilampirkan. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya sebidang tanah dan ingin membuat sertifikatnya secara mandiri, bisa langsung saja datang ke BPN. Kebetulan lokasi BPN yang saya pakai ini lokasi sesuai dengan lokasi tanahnya ya, ada di Bogor Timur. Jadi masuknya ke kantor pertanahan Kabupaten Bogor 2, Provinsi Jawa Barat. Nah, saat datang ke situ saya langsung ke CS-nya ya untuk bertanya beberapa hal. Saya juga bawa beberapa berkasnya, namun ada beberapa berkas yang memang kurang, harus dilampirkan. Ya, ini. Jadi karena ini kasusnya adalah pengajuan konversi ya, konversi pertama kali untuk penerbitan sertifikat. Jadi kita harus bawa beberapa berkas yang banyak ya, cukup banyak sih. Nah, nanti langsung ke CS-nya, nanti dikasih dua map seperti ini ya. Yang pertama ini permohonan sertifikat pertama kali. Nah, ini. Yang kedua itu permohonan untuk pengukuran. Nah, ya, untuk pengukuran. Nah, di sini kalau yang di sini dicantumkan ini ada permohonan sertifikat ya, formulir 13. Nanti ini sudah disediakan. Tinggal isi-isi aja beberapa berkasnya ya. Lalu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik nih, formulir 14. Jadi nanti diisi sesuai dengan yang diminta data-datanya. Yang selanjutnya itu keterangan kepala desa ya. Ini juga disediakan ya. Tapi saya bawa kebetulan memang ini saya belinya tanah kapling, jadi sudah termasuk AJB dan data-data yang diperlukan ya nanti untuk sertifikatnya. Lalu selanjutnya yang perlu dipersiapkan lagi adalah surat JIRIK ya, fotokopi C, induk, nanti minta ke desa. Kalau misalnya teman-teman belum punya, kebetulan saya belinya kapling ya, kapling ini sudah disediakan, cuma masalahnya dia ada kurang satu ya, satu letter C lagi, karena ada dua kali jual beli tapi di bawah tangan pakai letter C jadinya. Letter C-nya ya, letter C-nya seperti ini. Nanti minta langsung ke kepala desa atau desa kelurahan ya, kelurahan atau kecamatan setempat. Lalu itu harus ada itu ya, fotokopi, terus dilegalisir juga oleh kepala desa, nanti tanda tangan kepala desanya. Lalu fotokopi lunas PBB, ini kebetulan belum dipecah PBB-nya ya. Jadi yang ada PBB-nya adanya BPHTB sih di sini. Saya kurang paham juga masalah PBB itu, karena memang kan PBB-nya belum dibuat ya. Dia bentuknya apa ya, yang dari desa itu ya.
gitu sih. Lalu KTP pemohon, nah itu kita lampirkan juga ya fotokopinya dengan kakak, terus ada surat apa namanya BPJS juga ya perlu dilampirkan. Lalu akta peralihan ya itu adalah AJB-nya. Kalau misalnya teman-teman pakai AJB ya. Kalau sekarang sih pakai AJB ya. Nah ini AJB contohnya. Ini harus langsung ke notaris. Jadi kebetulan saya belinya tanah kapling yang sudah termasuk pajak perpajakan dan AJB langsung ya. Jadi tinggal hanya minta beberapa berkas yang lain aja yang kurang-kurangnya nih. Kalau di sini ada setoran ini ya, BPHTB, ini setoran pajak daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini kita bayarkan nanti. Lalu di sini juga ada berita acara dari developernya. Lalu ada bukti penerimaan pajak ya. Ini untuk PPH ya. Ini PPH 2,5% biasanya dipotong dari harga jual beli. Ini biasanya dibayarkan oleh si penjual. Kita hanya bayar BPHTB ini sebanyak 5% ya. Kalau di sini sih dari NJOP dikali luas lahannya, NJOP-nya kebetulan 2.880.000. Lalu harga jual di sini yang tercantum 16 juta. Ya, nanti nilai perolehannya di bawahnya ada 16 juta, lalu dikurang PTKP-nya ya. PTKP-nya kebetulan di nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ya. 60 juta jadi nilainya 0. Jadi 16 juta dikurang 60 minus ya jadi 0. Lalu juga nanti ada surat ini ya, surat pernyataan tidak sengketa, nanti silahkan dilampirkan. Lalu ini ada surat pernyataan bersedia untuk menjual, lalu ada surat keterangan riwayat tanah. Nah ini riwayat tanah yang paling penting juga ya. Jadi karena memang ini adalah catatannya berdasarkan letter C, jadi setiap riwayat tanah yang terjadi ini harus dicantumkan ya. Dari letter C-nya, kalau di sini dari asalnya itu Pak Naisan, lalu jual ke Tejo, lalu ke jual berdasarkan AJB ke Pak Naga, lalu beralih ke kita sebagai pemohonnya gitu. Nah, jadi ini harus dicantumkan riwayat tanahnya. Ya. Ya untuk sementara seperti itu ya nanti prosesnya. Jadi nanti ada 2 map kita dapat ya. Itu untuk pengajuan sertifikat dan ini untuk pengajuan pengukuran. Nanti pengukuran tanah untuk bidangnya dicantumkan di sertifikat biasanya seperti itu ya. Nanti kan ada denah-denahnya ya, patokannya apa saja, sebelah kanan, sebelah utaranya apa, barat timur selatannya itu berbatasan dengan apa gitu. Nah ini saya belum sampai prosesnya ya, tapi kira-kira itulah persyaratan yang harus kita lengkapi sebelum masuk ke BPPN ya, BPN Badan Pertanahan ya. Jadi harus kita persiapkan secara betul kalau memang prosesnya tidak singkat, karena kadang-kadang suka bolak-balik lagi ya karena khawatir buang-buang waktu. Ya sekira-kiranya memang harus dipersiapkan, nanti persiapkan saja. Data-datanya harus lebih lengkap. Nah kalau bisa urus sendiri saja sih sebenarnya ya, untuk media pembelajaran juga, untuk pengalaman juga, daripada kita harus pakai notaris atau pakai jasa. Kadang-kadang dia lebih mahal harganya ya. Dengan
kita urus sendiri mungkin jauh lebih murah nantinya. Mungkin gitu saja, nanti saya akan update karena memang prosesnya ada beberapa persyaratan yang belum saya lengkapi seperti letter C-nya. Letter C-nya itu ada 2 orang ya. Tadi Pak Naisan sudah ada, terus Pak Tejo-nya belum ada gitu ya. Itu harus dilampirkan 2 itu. Lalu riwayat tanahnya juga di situ masih belum tercantum nama saya gitu ya. Jadi saya tulis pakai tangan, entah itu bisa atau enggak karena memang di situ sudah eh, dikosongkan untuk space, mungkin kita isi sendiri atau gimana. Nanti saya tanya developernya dulu karena memang masih dalam tahap liburan lebaran gitu ya. Mungkin nanti saya akan update berapa jumlahnya, dan kebetulan saya beli tanah kaplingnya ini di Kampung Sodong ya, di daerah Jonggol. Itu seluas 80 meter persegi, jadi ukuran 8 kali 10 itu ya. Untuk biaya-biayanya nanti kemungkinan akan ketahuan setelah proses ini saya lengkapi, oke? Begitu saja dari saya, Nido. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.